Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fil ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Anang Walian selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah, yang saya hormati dan juga saya banggakan teman-teman seperjuangan menuntut ilmu yang senantiasa mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bertausiah sedikit, membahas sedikit tentang sebuah sabar dan sholat kita jadikan sebuah penolong bagi kita dalam melaksanakan, dalam melalui sebuah permasalahan yang kita alami. Kita hidup di dunia ini pasti akan ada sebuah permasalahan, pasti akan ada ujian yang akan kita hadapi. Ketika kita hidup di dunia ini, kita senantiasa diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita senantiasa dilatih kesabaran kita senantiasa dilatih keimanan kita, seberapa jauh kita dalam menghadapi sebuah ujian tersebut, seberapa jauh kita dalam sabar menghadapi ujian tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian dalam hidup kita ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak sayang kepada kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita untuk melatih kesabaran dan keimanan kita, seberapa jauh kita sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, tidaklah aku memberikan ujian bagi hambaku di luar batas kemampuan hambaku. Itu yang Allah katakan. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian sesuai dengan batas kemampuan kita. Maka dari itu ketika kita mengalami sebuah permasalahan, ketika kita mengalami sebuah musibah, maka kita sabar, kita jalani ujian tersebut. Karena mengapa? Karena hanya kitalah yang dapat menyelesaikan ujian tersebut, hanya kita yang dapat menghadapi ujian tersebut, bukanlah orang lain yang dapat menghadapinya. Ujian tersebut diberikan kepada kita, maka kitalah yang akan menghadapinya dan kita selesaikan dengan sabar, dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa keikhlasan yang lebih, memberikan kita keimanan yang lebih, sehingga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula Allah Subhanahu wa taala menguji kita di dalam kesulitan yang kita alami, pasti ada hikmah di baliknya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Kenapa? Dengan kita sabar dan melaksanakan salat, perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, maka senantiasa Allah akan memberikan nikmat bagi kita. Allah akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Allah akan senantiasa menenangkan kita dengan salat, kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam menghadapi sebuah permasalahan, kita jalani permasalahan tersebut, kita hadapi permasalahan tersebut dengan hati yang menerima dan hati yang tenang, supaya tidak ada keegoisan dalam mengambil sebuah keputusan yang akan malah lebih mempersulit permasalahan kita kalau kita hadapi permasalahan tersebut dengan tidak tenang. Maka dari itu, sholatlah menjadikan kita ketenangan dalam hidup kita, ketenangan dalam kita menjalani, menghadapi permasalahan yang ada pada diri kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita, tidak bukan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan juga bagi kita ketika kita mengalami sebuah permasalahan, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah memberikan hikmat-hikmat yang ada pada dalam permasalahan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Apa yang Allah katakan? Sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Maka kita dalam menghadapi sebuah permasalahan, kita dalam menghadapi sebuah ujian dalam diri kita, pasti ada hikmah di dalamnya. Maka kita dalam menghadapi sebuah permasalahan, senantiasa kita jalani permasalahan tersebut, kita hadapi permasalahan tersebut. Mudah-mudahan dengan kita menghadapi permasalahan tersebut dengan sabar, ikhlas, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di dunia ini senantiasa kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah perintah ibadah-ibadah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu dan lain sebagainya. Allah memerintahkan ibadah kepada kita hanyalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang perlu ibadah tersebut adalah bukanlah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita yang memerlukan ibadah tersebut. Karena dengan kita ibadah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita pula yang merasakan nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala nanti ketika kita melaksanakan hidup kita dengan sebuah ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, akan kita mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Di dalam surganya nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang alim. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian sedikit tausiah dari saya. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.